Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh berkumpul di hari Rabu tanggal 23 Februari di hari ini. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mengungkap syukur. Dalam ungkapan syukur itu kita yang datang dalam perenungan pagi, mari bersama kita haturkan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Terkhusus di pagi hari ini, kami bersyukur ada kasih Tuhan yang tetap boleh merangkul kehidupan kami. Kami diizinkan Tuhan untuk boleh bangun. Kami diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati, untuk boleh melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Saat ini sebelum kami memulai melaksanakan segala rangkaian aktivitas kami mau melandaskan segala sesuatunya dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami, baik kami yang berfirman, baik kami yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi bersama kami, sehingga kami boleh mengerti oleh kekayaan hikmat Tuhan, dan firman Tuhan di hari ini menjadi pegangan pedoman kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Yosua pasal 8 ayat yang pertama hingga 13, demikianlah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi, mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksakannya lah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang. Lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah kota barat itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua.
Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis bahwa kehidupan kita ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bekerja baik dalam kehidupan kita. Dan itu terbukti di pagi hari ini. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah mengalami fase di mana kehidupan ini rasa-rasanya setiap usaha, kerja keras kita yang kita lakukan mungkin tidak mendapatkan hasil. Selalu gagal, ada hambatan. Kalau ibaratnya seorang petani, segala benih yang dia tanam itu tidak menghasilkan panen atau gagal panen karena diserang oleh hama. Kalau ia seorang peternak kambing, domba, lembu, sapi, selama hewan-hewannya itu dirawat dan dipelihara, tapi ternyata ada hambatan, hewan peliharaannya sakit, kemudian meninggal, mati, dan tidak mengalami keuntungan apa-apa dari apa yang ia alami. Kalau ia seorang pengusaha, seorang pedagang bisnis, usaha yang dikelolanya mengalami kerugian, tokonya sepi, dan akhirnya tidak ada pemasukan. Ibaratnya gagal. Ya, kalau kita mengalami di situasi seperti ini secara manusia, kita pasti sedih, kita pasti kecewa, kita pasti merasa putus asa. Tapi mereka tidak pernah mencari tahu. Kita perlu mengintrospeksi. Kita mau mencari tahu ternyata apa ya akar permasalahan yang menjadi penyebab kegagalan dari semua usaha yang kita lakukan. Tidak sedikit dari kita mungkin atau dari orang-orang lain mungkin menyalahkan Tuhan. Aduh Tuhan, saya sudah bekerja keras, saya banting tulang ini dan lain sebagainya, tapi kok kenapa ya gagal ya Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga hal yang seperti ini terjadi dalam konteks perikop pembacaan kita di pagi hari ini. Jadi ceritanya, peristiwa yang terjadi dalam perikop kita di ayat 1-13 adalah Yosua dan bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Ai dan para tentara. Apa penyebabnya mereka bisa kalah? Ternyata disebabkan karena dosa dan kejahatan Akan. Ia mengambil, ia mencuri dan menyembunyikan barang berharga yang dikhususkan untuk Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan murka kepada mereka. Nah, karena murkanya itu, Ahan dan seluruh keluarganya dibinasakan. Setelah mereka binasa, barulah murka Tuhan itu surut. Akhirnya setelah itu, Yosua dan bangsa Israel, mereka kembali memperbaiki diri dengan lebih taat lagi menaati peraturan Tuhan. Yosua diperintahkan Tuhan untuk maju. Lawanlah bangsa Ai, melangkah untuk melawan mereka. Dengan cara apa? Bangsa Israel dibagi menjadi dua kubu. Jadi kubu A, yaitu yang diperintahkan untuk bersembunyi di belakang kota Ai. Jadi ketika mereka bersembunyi, ada kubu A. Dan kubu B adalah Yosua dan orang-orang bangsa Israel yang berjumlah 5.000 tentara. Kubu B, yaitu Yosua, tugasnya memancing Raja Ai dan tentara Ai untuk mengejar mereka. Jadi ketika Yosua dan tentara 5.000 orang ini mereka memancing untuk Raja Ai mengejar mereka, nah kubu yang B yang bersembunyi di belakang kota Ai, mereka menghancurkan dan membinasakan kota Ai. Itu adalah strategi yang Tuhan kabarkan, yang Tuhan suruh untuk Yosua beritakan kepada bangsa Israel. Jadi meskipun mereka mengalami kegagalan di pertama karena Ai sudah menyerang mereka dan mereka gagal, Yosua dan bangsa Israel, tapi Tuhan tetap membantu mereka. Dengan cara apa? Ternyata mereka harus mengintrospeksi. Ada yang salah dari kehidupan yang dialami, yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Ternyata ada rekannya yang bernama Akan mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman Yosua dan bangsa Israel, dari pembacaan kita di pagi hari ini, pesan apa yang dapat kita ambil? Ketika kita mengalami kegagalan, ada usaha, kegiatan yang kita rancangkan semuanya gagal. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita mengoreksi diri. Apakah ada hal-hal di dalam diri, pikiran, hati kita yang tidak beres, yang belum selesai, yang tidak berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sehingga membuat pintu berkat serasa tertutup? Mari kita perhatikan dan refleksikan bagaimana kehidupan seremonial kita, kehidupan aktual kita di hadapan Tuhan.
Bagaimanakah komitmen kita lewat jam doa-doa kita? Serta bagaimana pelayan kita dengan sesama? Apakah kita sudah mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan? Ini artinya kita diminta untuk memisahkan diri dari segala perbuatan yang melakukan berhubungan dengan dosa. Saat kita mau berefleksi dan menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, niscaya Tuhan pasti dapat menolong kita keluar dari setiap pergumulan kita. Sama seperti Yosua dan bangsa Israel, mereka mengintrospeksi, mereka minta ampun bahwa ada yang salah, yaitu akan mereka mengambil barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan tidak berhenti, Tuhan tidak tetap pada murkanya, tapi Tuhan menolong, membantu supaya mereka bisa bangkit kembali. Mereka mengalami kekalahan karena ada kesalahan. Maka mereka harus introspeksi dan mengakui dosa dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti bertindak, menolong dan memberi jalan dengan baik. Demikian juga kita saat dalam keadaan terhimpit, kita dalam keadaan panik, cemas, khawatir, gelisah, mari datang kepada Tuhan. Mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, agar kita dibantu oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir dalam hati dan pikiran kita, dan Tuhan bekerja seturut dengan caranya. Niscaya, dengan cara Tuhan kita akan menjadi berhasil dalam segala sesuatu usaha yang kita kerjakan, dan masalah yang terjadi bisa terselesaikan. Karena itu saudaraku, jangan biarkan kejahatan dan dosa merusak kerja, usaha, maupun kerja layan kita. Selesaikanlah dengan minta ampun kepada Tuhan, dengan tulus hati, jujur, bahwa kita adalah orang yang berdosa, tanpa terpaksa. Maka Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan kemenangan dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami belajar kembali untuk bagaimana mengintrospeksi dari apa yang sudah kami alami. Ketika kami mengalami cemas, khawatir, kegagalan, ada banyak himpitan, kami harus mengintrospeksi apakah kami benar-benar sudah menaruh Tuhan sebagai prioritas, ataukah kami hanya membutuhkan Tuhan pada saat genting saja. Jangan biarkan hati dan pikiran kami seperti itu Tuhan, tapi biarlah semakin hari kami mau meletakkan segala sesuatunya, baik itu keadaan yang baik maupun yang tidak baik juga. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami kepunyaan Tuhan. Begitu juga kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau landaskannya di dalam firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu menguatkan kami, memberikan semangat, dan kami tetap diberikan kekuatan untuk menjalani hari ini. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami siap melanjutkan aktivitas kami di hari ini karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.